Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini pada peringatan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mengisi Oase Rohani kita untuk sebagai bekal kita menjalani kehidupan kita. Hari ini kita dibimbing oleh Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo Projo. Romo, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Ya, kita segera mulai ya Romo. Ya, mari. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Tino. Silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai permenungan kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat Bunda Putramu Santa Perawan Maria yang tidak bernoda dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepadamu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah Kau berikan kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali ibadat kita dengan antifon pembuka dari Wahyu bab 12. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu bab 11 ayat 19a, dilanjutkan dengan bab 12 ayat 1 sampai 6a dan ayat 10a dan b. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur tanggapan. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus,
Surat pertama, bab 15 ayat 20-26. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Haleluya, 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 haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersama-sama menggali inspirasi-inspirasi rohani dari bacaan hari ini. Romo Tino, kalau kita baca ini kan seringkali yang sering saya dengar bacaannya tentang akhir zaman, tapi mungkin ada hal-hal lain, kabar gembira yang kita bisa dapat dari bacaan hari ini. Silakan Romo. Iya, baik Ibu Wina dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang kita tahu, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga.
ini merupakan salah satu dogma di dalam gereja kita, gereja Katolik, yang diyakini bahwa Maria yang dikandung tanpa noda itu diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Maka ini juga menjadi salah satu pelindung gereja Katedral Jakarta. Maka ini juga merupakan perayaan besar untuk Keuskupan Agung Jakarta, merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bacaan-bacaan yang ditawarkan kepada kita tentu bagi kita yang akrab dengan kitab suci menjadi hal yang familiar ya di telinga kita, terutama bacaan pertama kita melihat bagaimana kitab Wahyu dengan simbol-simbol ya, kaya akan simbol ini ya Bu Wina. Kalau kita melihat kitab Wahyu dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang kalau kita rasakan secara pribadi ya kalimatnya spektakuler sekali ya. Wah, dengan perumpamaan-perumpamaan, lalu juga banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang tampaknya memang menjadi ciri khas ya dari kitab Wahyu sendiri, yang mengajak kita sungguh-sungguh mau meyakini bahwa ya inilah sebagai sebuah pewahyuan ya, sebagai sebuah pewahyuan. Dan dalam kesempatan ini kita mau merenungkan bersama bagaimana kitab Wahyu juga mau mengajak kita bersama melihat siapa sebetulnya sosok yang ada di dalamnya. Maka menarik bagi saya di dalam bacaan pertama ini kalau melihat gambaran yang disampaikan, kitab Wahyu bab 11, 19, lalu bab 12 ayat 1 dan seterusnya. Ini merupakan gambaran Maria ya, seorang ibu yang suci hatinya. Maka pengarang kitab Wahyu, yaitu yang kita tahu ya, Yohanes pengarang Injil, dalam visinya memandang sebuah tanda besar di surga. Maka dikatakan di sana ada kalimat yang menarik bagi saya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini kan sebuah gambaran yang, kalau saya merasakan membaca ini ya, sebuah gambaran yang sangat agung ya. Seorang perempuan ya, berselubungkan matahari dengan 12 bintang di atas kepalanya. Maka ya Ibu Wina bisa membayangkan ya, kalau jadi seluruh benda langit itu kayaknya di satu orang ini gitu. Iya betul ya. Ini sosok gambaran yang sangat agung sekali. Maka misteri keagungan ini yang boleh kita syukuri sebagai orang beriman Kristiani. Bukan sesuatu yang justru mengecilkan hati kita, tetapi justru membuat hati kita semakin yakin. Wah, begitu luar biasanya, begitu agungnya rahmat Tuhan yang khususnya dialami oleh perempuan ini. Maka menjadi pertanyaan adalah, siapa dia? Simbol dari apa? Gitu Simbol dari apa atau siapa dia? Maka ya banyak para penafsir atau juga tokoh-tokoh, teolog-teolog yang juga teologi kitab suci terutama melihat gambaran ini, ya kita juga bisa menafsirkan bahwa ya persis di situ perempuan yang dimaksudkan adalah ya Bunda Maria sendiri ya, yang kita yakini dikandung tanpa noda, lalu juga diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Lalu tanda lain yang dilihat di situ juga tadi kalau diperhatikan, Ibu Wina juga membaca, ada naga merah ya. Ada naga merah yang seolah-olah hendak menelan anak yang akan dilahirkan oleh perempuan itu. Namun anak laki-laki yang dilahirkan itu direnggut dan dilarikan kepada Allah, dan ibu sendiri melarikan kepada padang gurun ke tempat yang sudah disediakan Allah baginya. Anak laki-laki itu sudah ditakdirkan untuk menjadi gembala bagi semua bangsa dengan gada besi. Artinya sebuah pewahyuan ini sungguh-sungguh bukan merupakan sebuah kebetulan, tetapi menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Nah, mungkin kalau kita merefleksikan dalam pengalaman hidup kita, seringkali kalau kita mengalami banyak hal yang mungkin nggak bisa kita mengerti ya dalam perjalanan hidup kita, apapun itu. Kalau segala sesuatu yang bersifat dalam tanda petik menyenangkan hati kita, wah kita pasti terima kasih Tuhan ya, bersyukur ya kan. Nggak dipikir lagi. Nggak dipikir lagi sudah, pokoknya blessing ini dari Tuhan gitu ya. Tapi coba kita merenungkan, kalau kita menghadapi aneka macam kesulitan, bahkan penderitaan, sesuatu yang
kayaknya aku nggak paham nih apa ya maksudnya gitu ya. Padahal membuat kita jadi terpuruk ya sebagai manusia. Kenapa terjadi? Kenapa terjadi? Kenapa di saya? Kenapa kok aku yang mengalami dan seterusnya. Maka kita belajar dari pengalaman ini melihat ya Bunda Maria pun juga mungkin dalam hati tertentu, dalam kacamata saya memandangnya ya pasti juga ada pergumulan ya. Tetapi melihat bahwa sebuah pewahyuan yang sungguh-sungguh disiapkan ya. Maka kalimatnya sangat menarik bagi saya. Ke tempat yang sudah disediakan Allah ya. Berarti ya bahwa pewahyuan anak yang dilahirkan, anak Allah, putra tunggalnya ya ini sungguh-sungguh disiapkan ya. Segala sesuatunya ya bukan lagi-lagi bukan sebuah kebetulan, tetapi memang bagian dari rencana keselamatan Allah. Maka yang menarik juga dikisahkan di sana ada suara nyaring dari surga dengan berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita. Maka kalau kita melihat melalui kisah atau dari apa yang disampaikan dari kitab Wahyu, dibaca dengan kacamata iman Kristiani kita ya, maka yang pasti dalam konteks ini ya kita mau merenungkan sosok Bunda Maria. Kalau kita bicara mengenai Bunda Maria, wah itu 3 hari 3 malam gak habis tuh ceritanya. Artinya meskipun di dalam kitab suci tidak banyak dikisahkan mengenai Bunda Maria, tetapi dalam magisterium, ajaran iman gereja, tradisi bapak-bapak bangsa, itu melihat bagaimana Bunda Maria, sosok Bunda Maria, ini sangat kaya sekali ya akan iman kita, yang juga memperkaya iman kita. Yang kita yakini juga bahwa Bunda Maria melahirkan Yesus, Sang Gembala baik, dan Yesus sendiri berada di hadirat Bapa, dan kini Maria juga berada di tempat yang sudah disiapkan baginya, yaitu di surga. Maka, gereja dengan segala keterbatasan dan kelebihannya berusaha menghadirkan Kristus di dunia. Meskipun banyak pengalaman penderitaan, penganiayaan, dan penghinaan, namun gereja tetap berdiri tegak hingga saat ini karena ada Tuhan Yesus. Dan Dialah yang Allah yang benar, rela menderita dan wafat bagi kita semua. Artinya mau mengatakan, melalui kehadiran Bunda Maria, fokusnya tetap kepada Yesus. Maka yang dipermuliakan, yang sungguh kita yakini dan kita imani, bagaimana kehadiran Yesus melalui rahim Bunda Maria, yaitulah yang memberikan kita rahmat, yang memberikan kita kekuatan. Maka kalau kita berdoa kepada Bunda Maria, kita selalu mengatakan kan, mari kita berdoa bersama Bunda Maria untuk menghantar doa-doa kita dipersembahkan kepada Yesus putranya. Artinya melalui kehadiran Bunda Maria, dan bahkan kita meyakini melalui kerahiman, rahim yang dalam keyakinan kita itu di mana Yesus pernah ada di situ dan lahir, yang dikandung dari Roh Kudus. Nah, itulah yang mau mengantarkan kita pada sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu itu sudah dipersiapkan. Segala sesuatu itu sudah disediakan bagi kita. Maka gambaran-gambaran semacam ini dalam pewahyuan ini yang moga-moga juga memberikan satu inspirasi iman, dan juga moga-moga bisa memberikan kekuatan ya di dalam kehidupan kita kalau kita boleh mengalami aneka macam pengalaman-pengalaman hidup, entah itu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, tetap meyakini bahwa ada rencana keselamatan Allah di dalam perjalanan hidup kita, dan itu juga digambarkan oleh sosok perempuan ini di dalam kitab Wahyu yang kita yakini, ya inilah Bunda Maria dengan segala macam keagungannya yang kita bisa hayati bersama. Amin. Begitu Ibu Wina dan juga para sahabat oase rohani Katolik yang bisa kita renungkan. Baik, tadi seperti Romo katakan ya bahwa ayat ini, kitab Wahyu ini sebaiknya kita ambil sebagai, kita pandang sebagai sesuatu yang kemudian menguatkan ya Romo ya. Yeah. Yang saya dengar paling tidak itu kan banyak hal-hal tadi seperti misalkan ada 12 bintang, lalu si naga itu ada kepala 7, bertanduk 10.
yang pernah itu kan orang-orang lalu mentafsirkan sebagai oh ini adalah kelompok ini, kelompok itu gitu, bangsa ini, bangsa itu dan sebagainya yang menuju ke akhir zaman gitu. Tapi kemudian Romo hari ini memberikan bahwa ini adalah sesuatu yang Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita ya Romo. Ya. Pertanyaan sedikit Romo. Ya. Di ayat yang 6 ini kan dikatakan, lalu perempuan itu lari ke padang gurun di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Ini saya membaca padang gurun itu kan berarti bukan padang rumput. Padang gurun itu kan bayangan kita kan tandus, gak ada apa-apanya gitu. Nah berarti tetap Allah itu kenapa menyediakannya, kenapa disebutkannya padang gurun, tetapi kemudian kan Allah menyediakan. Berarti apa ini Romo kira-kira Romo? Iya. Menarik juga gambaran dari kitab Wahyu, penglihatan ya, pewahyuan disampaikan di sana, melihat gambaran padang gurun ini kan sesuatu yang ya secara harafiah suasananya kan apa ya, kering ya, bahkan mungkin gersang, panas, tidak nyaman ya. Tetapi melihat bahwa padang gurun tidak hanya dipandang dari sisi yang lahiriah, tetapi bagaimana Allah sendiri menyiapkan ya sebuah tempat atau sebuah keadaan di mana dalam situasi apapun Allah senantiasa menyertai perjalanan hadir dalam situasi yang apa ya, bahkan mungkin tidak enak sekalipun, bukan berarti lalu itu disingkirkan atau ditinggalkan, tetapi justru mau menunjukkan kepada kita orang beriman ya dalam situasi apapun meyakini bahwa Allah senantiasa hadir dan menyertai perjalanan kita sebagai orang beriman. Dan itu persis dinyatakan ya di sana kan. Lari ke padang gurun di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Apapun situasi. Bahkan mungkin kita bisa gambarkan kalaupun seandainya memang padang gurun itu adalah sebuah gambaran pergulatan hidup manusia. Ya di situ Allah tetap hadir. Di situ Allah tetap menyertai. Tetapi di dalam pergumulan itu kita meyakini ada tanda ya yang bisa disiapkan Allah dan diyakini itu tanda baik yang pada saatnya kita bisa meyakini bahwa ya rahmat Allah pun juga hadir loh dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Dan kita bisa memaknai, oh dari berangkat dari situasi ini aku bisa mengambil makna, bisa mengambil sebuah hikmah, sebuah inspirasi iman yang ternyata juga bisa menguatkan saya sebagai orang beriman yang semakin meyakini ya saya semakin dekat dengan Dia yang selalu menyertai perjalanan saya. Amin, amin. Ya, jadi tadi juga kalau yang Romo bilang kita pas baca ini kan kita menggambarkan kayak suatu cerita gitu. Ada wanita yang kemudian udah dijaga nih sama si ular mau direnggut begitu, tapi toh si bayi yang dilahirkan tuh tetap bisa diselamatkan. Betul. Gitu ya Romo ya. Baik, terima kasih Romo untuk inspirasi imannya. Baik, kita akan, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersama-sama jeda sejenak, kita mengendapkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Romo Tino tadi, bahwa apa yang kita baca hari ini sebenarnya adalah untuk menguatkan kita bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini pada peringatan Santa Perawan Maria diangkat ke surga bersama Romo Tino dan saya Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan usulan ataupun saran bisa melalui email ke orkkaaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp nomor 0881 0251 33438. Baik, kita lanjutkan ya Romo. Ya. Silakan Romo. Melanjutkan dari apa yang tadi kita renungkan bersama dalam gambaran kitab Wahyu yang tadi sudah dibacakan dengan baik. Gambaran mengenai keagungan ya, rahmat Tuhan dan juga diyakini Bunda Maria yang dengan 12 bintangnya dan lain sebagainya sebetulnya juga mau mengingatkan kepada kita meyakini sosok Bunda Maria ini sungguh pribadi yang punya rasa berserah ya dan juga ketaatannya kepada Allah, kepada Yesus putranya
Dan inilah gambaran yang mau mengajak kita untuk ya bagaimana hidup bakti kita ya kepada Tuhan sendiri sebagai orang beriman, dan sungguh meyakinkan meletakkan hidup kita pada kehendak dan rencana Tuhan. Yang tadi kita sungguh-sungguh mau mengajak ya kalau dalam situasi dan keadaan apapun ya kita berupaya sedemikian rupa meskipun sulit untuk memahami ya apa menjadi rencana Tuhan, tetapi justru karena keberserahan hidup kita, karena juga tanda bakti hidup kita kepada Tuhan, ya maka kita sendiri pun diajak untuk meletakkan dasar hidup kita pada rencana ya dan pada kehendak penyelamatan Allah yang diyakini sudah disediakan bagi kita. Maka melanjutkan dari renungan itu, Santo Paulus menarik sekali di dalam bacaan kedua Ibu Wina yang tadi juga sudah kita renungkan dan kita baca. Mengungkapkan ya, di sana disampaikan sebuah ungkapan mengenai kebangkitan Kristus yang menjamin hidup kekal kita. Kondisi hidup yang akan dikaruniakannya itu kelak telah bebas dari dosa. Rentetan sebab akibat dosa Adam membuat kita mewarisi dosa asal. Kematian Adam dalam dosa membuahkan kematian kita di dalam dosa. Syukur bahwa Yesus sudah bangkit, maka di dalam bacaan kedua kan jelas dikatakan ya, Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Maka sekali lagi gambaran pengharapan, gambaran rencana keselamatan akan Allah ini juga tampak pada Yesus, penyataan Yesus yang bangkit, Kristus yang bangkit, yang sungguh-sungguh semakin mendalam, meyakinkan iman kita, oh ya, ada tanda pengharapan. Ada tanda kasih Allah yang disediakan bagi kita, dan ditunjukkan pula oleh Yesus putranya, dengan ya, wafat, sengsara, wafat, dan juga kebangkitan Yesus. Ini kan sebuah, apa kalau boleh dikatakan, tanda atau bukti. Maka kalau dikembalikan kepada saya gitu ya, mau bukti apa lagi ya dari iman kita yang sungguh meyakini oh iya ya Allah sudah sungguh sedemikian ya berkarya bagi kita, berkarya bagi dunia, dan menunjukkan kasih dan berkatnya ya melalui tadi di dalam bacaan pertama kita wahyu melihat ya sosok perempuan dengan segala keagungannya, tetapi juga Santo Paulus melihat ya Yesus sendiri putranya yang dikandung lalu rela sengsara, wafat, dan bangkit. Maka kebangkitan Kristus ini menjadi tanda pengharapan ya, tanda kemenangan. Kebangkitan Yesus adalah seperti buah sulung yang menandakan bahwa panenan pasti akan tiba. Maka dikatakan di sana, tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Artinya mau dikatakan bahwa Yesus yang bangkit menjamin bahwa kita akan dibangkitkan, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang sesuai dengan hidup kekal yang dikaruniakan. Maka sekali lagi gambaran inilah yang sungguh-sungguh memberikan gambaran pengharapan. Gambaran pengharapan tentu sebagai orang beriman Kristiani, apapun situasi kita, kita diajak untuk tidak kehilangan harapan. Ini yang menjadi kekuatan ya. Mungkin segala-galanya bisa hilang. Pekerjaan, atau mungkin kita mengalami saudara-saudari kita atau orang-orang yang kita kasihi meninggal. Tetapi tetap harapan kepada Kristus yang bangkit, ya ini menjadi harapan iman kita ya sebagai orang beriman Kristiani. Dan itu bagi saya kalau kita menghadapi aneka macam kesulitan, penderitaan, kesakitan bahkan mungkin, atau pergumulan lah di dalam hidup kita masing-masing, kita diingatkan hari ini melalui perayaan besar Santa Peran Maria diangkat ke surga, masih ada harapan iman kita yang memberikan kita kekuatan dan bertahan ya dalam situasi yang tidak mudah sekalipun. Maka dalam bacaan Injil persis kita sudah sangat familiar dengan bacaan ini, bagaimana kehadiran Maria yang berkunjung ke rumah Elizabeth. Nah, ini bukan sebuah kunjungan biasa. Tetapi ketika Maria datang mengunjungi Elizabeth, apa yang terjadi? Kalau masih ingat tadi. Melonjak kegirangan ya, yang ada bayi yang ada di dalamnya Elizabeth. Artinya, Bunda Maria hadir bukan hanya sebagai saudari,
tetapi sungguh-sungguh meyakini ini ada sebuah perjumpaan iman. Kehadiran Tuhan sendiri, persis kalau kita meyakini ada perjumpaan iman, berarti di sana hadir juga Tuhan, yang justru menyertai setiap persoalan dan juga pergumulan dalam perjalanan hidup kita. Maka kalau kita mencoba merefleksikan perjumpaan Maria dengan Elizabeth, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita dan juga saya khususnya. Ketika kita berjumpa dengan keadaan, situasi, orang-orang yang kita jumpai di keluarga, di komunitas, apakah aku sungguh-sungguh menyertakan rahmat Tuhan di dalam perjumpaanku, sehingga perjumpaanku bukan hanya sekedar perjumpaan insani manusia, tetapi bagaimana aku diajak sampai pada sebuah perjumpaan iman. Ketika saya hari ini bertemu dengan Ibu Wina, saya meyakini ada perjumpaan iman. Di sini saya sungguh-sungguh bisa belajar, kita belajar bersama dari inspirasi yang kita baca, yang kita renungkan, dan di situ meyakini dengan hadirnya Bu Wina, hadirnya orang-orang yang kita jumpai, keluarga kita, komunitas kita, dimanapun kita berada, yakin bahwa di sana ada tanda harapan dan kegembiraan. Maka tanda harapan ini yang terus menjadi pegangan. Karena kalau kita hanya bertemu secara manusia, nanti kalau di zaman sekarang itu ujung-ujungnya nanti gibah. Ujung-ujungnya nanti membicarakan keburukan orang lain, dan itu menjadi kecenderungan kita manusia. Tetapi lihat, Maria dan Elizabeth berjumpa, ada perjumpaan iman, di mana yakin di situ Yesus hadir, memberikan harapan, ya, sukacita. Maka kalau kita salah satu tanda pengharapan itu ya sukacita. Maka lihat tadi ya, Elizabeth sampai mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Jadi bukan hanya sosok manusianya saja yang dia lihat ya, Romo. Betul, karena di sana yakin Bunda Maria juga bersama dengan Yesus, ya. Ada Yesus di tengah-tengahnya, artinya itu menjadi rahmat. Maka Maria juga mengatakan dalam yang istilah yang kita kenal Magnificat, ya, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, itu kan semua nadanya kalau kita baca sampai akhir itu tanda kegembiraan dan pengharapan, ya. Dan inilah yang sungguh-sungguh mau diingatkan kepada kita sebagai orang beriman Kristiani, kita bisa berefleksi. Sejauh mana aku sebagai pribadi hadir juga sebagai tanda pengharapan. Jangan-jangan kehadiranku bagi sesamaku, bagi keluargaku, bagi komunitasku, bukan tanda pengharapan, ya. Malah jadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan bisa jadi. Dan ini menjadi perjuangan kita bersama, Ibu Wina, ya. Karena kita juga up and down, ya, dengan segala macam hal yang kita alami, membuat kita mungkin bisa jadi kita marah, emosi, atau bahkan mungkin kita merasa kecewa dalam hidup. Tadi tidak mengerti sebetulnya Tuhan apa ya yang Tuhan maksudkan dalam hidup saya. Nah, itu persis dalam perjalanan hidup kita, ya, melalui perayaan Santa Peran Maria diangkat ke surga, saya dan juga kita semua sungguh-sungguh mau diajak sampai pada sebuah pemaknaan hidup, refleksi hidup, bahwa kehidupan kita manusia sebagai orang beriman Kristiani, kita tidak kehilangan harapan, sehingga rahmat kegembiraan itu masih bisa dirasakan. Itu yang penting bagi saya, sangat sederhana sekali. Kalau saya boleh merefleksikan perjumpaan Maria dengan Elizabeth yang merupakan perjumpaan iman, dan moga-moga hidup kita pun juga boleh menjadi perjumpaan iman dengan sesama kita, boleh menjadi tanda pengharapan. Ya, itu juga sekali lagi menjadi perjuangan di dalam hidup kita. Benar, Romo. Jadi kalau bacaan dari pertama, kedua itu kayak cerita dari mulai Yesus masih dikandung, bacaan yang Injil juga, sampai kemudian dijanjikan ini akan menjadi penguasa dengan gada besi gitu, ya. Sampai kemudian dikatakan Yesus mengalahkan, yang terakhir adalah yang paling utama adalah maut. Betul. Tadinya saya sebelum kita siaran ini kan saya bertanya, wah ini Romo tentang akhir zaman nih gitu. Kita udah mulai mau kepo, biasakan orang ngomongnya begitu. Tapi kemudian ternyata Romo menawarkan sesuatu yang
sebaliknya sangat-sangat bertolak belakang gitu, sesuatu yang menguatkan bahwa Tuhan itu selalu hadir, Tuhan memberikan pendampingan di tengah pergulatan yang tadi seperti kita lari ke padang gurun. Kita semua pasti mungkin saat ini juga tengah berada di padang gurun kehidupan yang Romo tadi bilang, kenapa ya kok bisa terjadi ini, kenapa kita harus mengalami ini, tapi toh bahwa Tuhan selalu ada ya Romo ya. Dan semoga kalau kita mendapatkan ketenangan itu, Tuhan berserta kita, maka kita pun akan menjadi berkat tadi yang Kak Romo katakan, membawakan perjumpaan iman dengan siapapun, kita menjadi tanda pengharapan ya. Tanda pengharapan ya Romo. Baik. Maka di bacaan kedua, Santo Paulus itu mengingatkan kepada kita, tadi persis ya, musuh terakhir yang ia binasakan adalah maut. Maut itu siapa? Atau maut itu apa? Itu jadi pertanyaan kan? Ya, saya merenungkan dan mencoba merefleksikan, maut itu ya salah satunya adalah ya keberdosaan kita. Persis tanda harapan kita adalah Kristus yang bangkit yang kita imani. Bisa dibayangkan kalau Kristus nggak bangkit. Sia-sia iman katanya. Sia-sia iman kita kan. Artinya dengan tanda pengharapan Kristus yang bangkit, maut dikalahkan. Kedosaan kita pun dikalahkan. Ya, keterpurukan kita, lalu juga kelemahan kita. Maka orientasi cara berpikir kita akan selalu ya kalau melihat keberdosaan kita gitu ya, kalau kita merenungkan, wah itu membuat hati kita tuh kecil gitu ya. Iya, kayaknya kok aku salah, kok kenapa salah gitu ya. Makin menjadi ciut ya. gitu ya hati kita ya. Tetapi lihat, rahmat Allah, tanda pengharapan iman kita jauh lebih besar dari kelemahan, kerapuan, dan dosa kita. Nah itulah iman kita ya, yang meyakini, mensyukuri, maka ada tanda pengharapan, ada tanda syukur, ada tanda sukacita. Oh iya, aku sebagai orang beriman Kristiani yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan, yang juga meyakini bahwa Allah mengasihi hidupku. Nah, aku berjalan ya mungkin di dalam jalan yang tidak selalu rata, berjalan dalam gelombang kehidupan, up and down kehidupan, tetapi tetap yakin tanda pengharapan ini yang selalu menyertai dan menguatkan aku. Sampai nanti pada saatnya kita boleh kembali ya dengan sukacita. Amin. Nah, itu yang menjadi kekuatan. Maka kalau ya saya atau kita semua saat ini mungkin sedang mengalami sesuatu, mengalami dinamika kehidupan yang mungkin kita nggak mengerti. Mungkin saat ini kita mengeluh, mungkin saat ini kita membuat litani keluhan ya. Kenapa begini, kenapa begitu, bahkan mungkin hati kita saat ini bergejolak, marah, kecewa, sedih, frustasi apapun lah ya yang dialami, khawatir, takut, cemas. Ya itu kan sesuatu kecenderungan kita manusia. Dan persis dengan iman kita Kristus yang bangkit, kita mau diangkat dari itu semua. Ya, kita mau dilepaskan dari itu semua, diyakini kehadiran kita, perjumpaan kita dengan sesama kita, keluarga dan komunitas kita, itu menjadi perjumpaan iman. Selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Bukan menjadi terus sosokan rohani ya, tetapi sungguh-sungguh ya ketika aku berjumpa dengan sesamaku, entah siapapun itu, meyakini ya ada perjumpaan iman di sana. Bahkan mungkin dalam pertemuan yang tidak aku harapkan sekalipun. Tapi kalau kita coba lihat, hening sebentar, kita lihat kenapa aku tadi berjumpa dengan dia, pesan apa yang Tuhan sebetulnya inginkan. Ya, kita calm down, kita lihat dalam keadaan diri kita, dan situ tetap meyakini, oh ada rencana Tuhan yang disiapkan. Mungkin kita nggak mengerti sekarang. Mungkin kita entah kapan, saya juga tidak tahu. Tetapi yakin tanda pengharapan itu selalu dan akan menyertai seluruh dinamika perjalanan hidup kita. Ya, betul. Saya teringat pernah teman saya bilang, setiap perjumpaan itu berkat, kata dia. Betul. Mungkin A dan B bertemu, mungkin tidak langsung A menjadi berkat B atau B menjadi berkat A, tapi mungkin si C ini menjadi yang ada kelanjutan di belakang yang kita tidak tahu ya. Betul, betul. Nah itu maka pentingnya kita mencoba belajar untuk memaknai setiap peristiwa dan juga merefleksikan. Nah itu bagi saya hari ini sangat diperkaya sekali dengan bacaan pertama, kedua, dan juga bacaan Injil, dan secara khusus dan istimewa kita merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga. Kita melihat pribadi yang sederhana, pribadi yang
diyakini menjadi sosok ibu bagi kita semua. Teladan ya Romo. Bunda gereja kita sebutnya, menjadi bunda gereja, menjadi teladan dengan kesederhanaannya, tetapi justru juga, ketaatannya ya. Tapi di situ justru mau diangkat kemuliaan Maria, ya, kemuliaan Bunda Maria yang menjadi keyakinan kita ya karena ketaatan, kesederhanaannya dan juga rasa berserah. Nah, ini yang kadang-kadang nggak mudah ini. Nggak gampang. Rasa berserah gitu ya. Ya, kita tetap berusaha. Manusia kan maunya, mau kontrol semua dengan apa yang dia bisa. Sesuai gitu. dengan persepsi kita manusia kan. Iya. Tapi kita bagaimana berani mengandalkan Tuhan dengan segala macam kelemahan kita, kerapuan kita. Tapi sungguh mau diajak, oh ya, aku punya Tuhan yang aku imani, dan aku berserah pada kehendaknya apapun yang terjadi, dan itu butuh proses ya, sebuah pasti. Proses belajar yang tidak sekali dua kali jadi, tetapi dalam perjalanannya kita harapannya semakin diteguhkan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Romo. Kita semakin dikuatkan ya Romo. Baik, sudah banyak sekali yang kita terima dari Romo Tino hari ini. Semoga itu menguatkan kita. Mari kita tutup Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo dan berkat ya Romo. Ya. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah merenungkan dan meresapkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang sumber kehidupan dan kebangkitan kami telah Kau perkenankan ikut serta di dalam iman kami kepadamu, meyakini rahmat-Mu selalu dan senantiasa berlimpah di dalam setiap hidup kami. Kendati kami dengan segala kelemahan dan kerapuan kami sadar Engkau senantiasa pula memberikan rahmat yang kami butuhkan. Dengan perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kami bersyukur, berterima kasih dengan iman kami kepadamu atas kebangkitan yang Kau berikan kepada kami, sungguh menguatkan iman kami di dalam perjalanan dan pesiaran hidup ini. Semoga hidup kami pun juga boleh menjadi tanda pengharapan dan juga berkat bagi sesama kami, dan pada saatnya kami boleh bersatu dengan Engkau, dengan kegembiraan dan sukacita yang juga boleh kami bagikan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, keluarga dan komunitas kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Tino. Saya mendapatkan satu quotes hari ini dari Romo. Semoga kita menjadi tanda pengharapan dan berkat bagi orang lain. Ya. Kita ucapkan terima kasih juga kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang telah mengikuti acara ini dengan setia. Semoga tadi seperti Romo Tino katakan ya, kita bisa semakin menjadi tanda pengharapan dan berkat bagi orang lain. Kita jumpa lagi di edisi mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin.